Ibu semuanya, apa kabar kamu hari ini? Ibu sangat mengharapkan bahwa hari ini kamu lebih baik dari hari kemarin dan masih tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita memulai video pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu, menyerahkan diri kita dan kehidupan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pencapaian kompetensi, 1. Kamu dapat menggolongkan karakteristik materi. 2. Kamu dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan mampu untuk membedakan wujud zat, kemudian mampu membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita review dulu wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita. Wujud benda yang ada di sekitar kita dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu benda berwujud padat, kemudian benda berwujud cair, dan benda berwujud gas. Contoh benda yang berwujud padat diantaranya batu, kerikil, meja, pensil. Kemudian contoh benda yang berwujud cair ada air minum, sirup, minyak goreng. Dan benda yang berwujud gas ada asap, kemudian udara di dalam balon, oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Kemudian kita pelajari sifat benda berdasarkan wujud padat, cair, dan gas adalah sebagai berikut. Benda yang berwujud padat memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tetap, kemudian tidak dapat dimampatkan dan tidak dapat mengalir. Sedangkan benda yang berwujud cair memiliki sifat, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, volumenya tetap, tidak dapat dimampatkan, dapat mengalir. Sedangkan benda yang berwujud gas memiliki sifat, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati, kemudian dapat dimampatkan. Berdasarkan susunan molekulnya, benda yang berwujud padat ini memiliki molekul letaknya sangat berdekatan dan sangat teratur, sehingga ketika kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka benda yang berwujud padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Sedangkan pada benda yang berwujud cair, letak molekul-molekulnya agak berjauhan dan tidak teratur, sehingga ketika benda cair ini kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka bentuknya akan berubah, namun volumenya tetap. Sedangkan benda yang berwujud gas memiliki molekul yang letaknya sangat berjauhan dan tidak teratur, sehingga volume dan bentuknya mudah berubah ketika berpindah tempat. Nah, setelah mempelajari wujud-wujud zat, sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Kemudian, materi itu sendiri memiliki wujud padat, cair, dan gas. Nah, materi dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, teman-teman, sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ada pensil, buku, meja, kursi, pintu, jendela, dan sebagainya. Nah, semua benda yang ada di bumi atau yang ada di sekitar kita ini tersusun dari materi. Sekarang, berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam ini dapat kita klasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal yang ada di alam kita bagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana.
Unsur bisa berupa benda yang berwujud padat ataupun berwujud gas. Contohnya, oksigen, nitrogen berwujud gas, sedangkan aluminium, ferum atau besi ini berwujud padat. Unsur yang ada di alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Yang termasuk unsur logam diantaranya ada aluminium, barium, besi atau nama latinnya ferum, emas atau nama latinnya aurum, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Berikutnya unsur non-logam diantaranya ada belerang, bromin, fluorin, fosfor, helium, hidrogen, karbon, klorin, neon, nitrogen, oksigen, dan iodin. Pemberian nama unsur menggunakan bahasa Latin berdasarkan nama penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Contohnya, bohrium ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr. Sedangkan simbol unsur yang digunakan secara internasional adalah simbol unsur menurut Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh, karbon nama latinnya carbon dan diberikan lambang C besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, kalsium nama latinnya kalsium, karena huruf C ini sudah digunakan untuk karbon, maka menggunakan aturan yang kedua, yaitu menggunakan huruf awal C kemudian diikuti huruf berikutnya, yaitu A kecil. Unsur-unsur yang sudah ditemukan kemudian disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Perhatikan sistem periodik unsur berikut ini. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama ini diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri ya dan diberi simbol warna biru. Sedangkan unsur-unsur non-logam ini terletak di bagian kanan atas dan diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi-logam yang diberikan warna hijau. Nah, berikut ini perbedaan unsur logam dan non-logam. Unsur logam berwujud padat kecuali raksa berbentuk cair, kemudian unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, atau gas. Unsur logam bersifat kuat dan dapat ditempa, sedangkan unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam dapat menghantarkan listrik dan panas atau bersifat konduktor, sedangkan unsur non-logam tidak dapat menghantarkan listrik atau panas atau isolator, kecuali grafit. Nah, bagian terkecil dari unsur itu kita sebut sebagai atom. Di dalam gambar itu contoh susunan atom-atom kecil dari unsur. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih atom-atom unsur melalui reaksi kimia. Contohnya NaCl atau garam dapur tersusun atas natrium atau Na dan klorin atau Cl melalui reaksi kimia. Contoh berikutnya, air atau H2O ini tersusun atas 2 hidrogen dan 1 oksigen. Kedua unsur tersebut yaitu hidrogen dan oksigen melalui reaksi kimia kemudian bergabung menjadi H2O atau kita sebut air. Berikutnya campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya susu coklat, garam beriodium, air teh, air garam, dan lain-lain. Campuran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yang sering kita jumpai misalnya larutan gula, larutan garam, kemudian sirup ya. Larutan sendiri ini tersusun atas pelarut dan zat yang terlarut. Pelarut misalkan air dan zat terlarut adalah garam atau gula. Pada larutan gula, antara air dan gula ketika sudah tercampur ini sudah tidak dapat dibedakan lagi.
partikel zat terlarut ini tidak terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Nah, ini yang kita sebut dengan campuran homogen. Kemudian campuran heterogen. Pada campuran heterogen antara zat terlarut dan pelarut ini masih bisa kita bedakan. Misalkan campuran air dan minyak goreng. Pada campuran tersebut antara air dan minyak goreng ini masih bisa kita bedakan. Dengan demikian, campuran heterogen ini terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna. Demikianlah video pembelajaran yang bisa kamu ikuti hari ini. Nah, kalau kamu masih belum mengerti, kamu bisa mengulangnya kembali. Nah, kemudian kamu bisa juga meminta bimbingan dari orang tua, kakak, atau abang kamu untuk membimbing kamu untuk lebih memahami apa isi materi daripada video pembelajaran kita kali ini. Ya, nanti di sini akan Ibu lampirkan beberapa soal atau tugas yang harus kamu kerjakan supaya kamu bisa memahami lebih jauh lagi tentang klasifikasi makhluk hidup, dan saya berikan soal tadi untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan akademik kamu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri video pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Sampai jumpa anak Ibu untuk video pembelajaran berikutnya. See you again. Dadah.